untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tidak seorang pun di antara umat-Mu yang datang pada malam hari ini sama ketika datang. Kami pulang dengan sorak-sorak karena kami berjumpa dengan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Telinga kami dikuduskan untuk mendengarkannya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerjakan apa yang Kau tugaskan bagi kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Salam. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Iya, siapa yang diberkati lewat pujian dan penyembahan pada saat pagi hari ini? Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iya, ketika kita memuji dan menyembah, kita harus meninggalkan segala persoalan kita, tetapi kita harus memandang kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang melakukan keajaiban dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Saya diberkati lewat firman Tuhan di PPJ kemarin. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Iya, sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 3, 2, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Kita baca pasal 2 ayat 15. Pasal 2 ayat 15. 3-2 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Saya memberikan tema mewakili pemerintahan surgawi di bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah mewakili pemerintahan surgawi. Di bumi ini Bapak Ibu. Dikatakan ini adalah Tuhan telah menetapkan di tahtanya bahwa Dia akan menciptakan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Diciptakannya manusia itu untuk apa? Untuk berkuasa di bumi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat Bapak Ibu, bahwa orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang diutus oleh Allah Bapa, dia pasti orang yang mengenal Bapa. Siapa itu Bapa? Amin. Jadi dikatakan di sini Bapak Ibu, ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow. Tuhan menciptakan manusia laki-laki menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan.
Siapa yang di sini laki-laki, angkat tangan. Siapa yang perempuan, angkat tangan. Iya. Siapa yang laki-laki seperti perempuan, nggak ada. Iya. Sekarang ada gender namanya, bukan disebut laki-laki, bukan disebut perempuan, apa? Netral katanya. Iya. Wah, itu kacau itu. Gak ada identitasnya laki-laki atau perempuan, Bapak Ibu. Tetapi di sini laki-laki dan perempuan. Amin. Iya. Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya di pasal yang kedua ayat 15 itu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kata menempatkan, Bapak Ibu saudaraku, itu adalah kata rest dalam bahasa Inggris. Rest. Iya. Menempatkan, tinggal. Ya, rest, istirahat. Iya. Beristirahat di Taman Eden. Dan kemudian dikatakan untuk mengusahakan. Kata mengusahakan di sini, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani-nya abad. Iya, arti abad ini, Bapak Ibu, apa? Beribadah. Memang ada artinya bekerja melayani, tetapi lebih banyak artinya beribadah. 114 dicatat artinya beribadah dalam Alkitab, Bapak Ibu. Terdapat di dalam Alkitab 114. Jadi Tuhan menempatkan manusia di satu Taman Eden untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Untuk beribadah dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, iya, percaya itu adalah kata kerja. Iya, pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku, rest artinya percaya, bersekutu, beristirahat bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana kita mewakili pemerintahan surgawi? Iya, kita harus mengenal. Iya, kita harus mengetahui identitas kita. Katakan, mengetahui identitas kita. Identitas kita, identitas Adam adalah menurut gambar dan rupa Allah. Identitas Yesus adalah anak Allah. Identitas kita di dalam Kristus adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengetahui, ya, bahwa kita memiliki identitas anak-anak Allah? Kita harus beribadah. Tuhan menempatkan Taman Eden, atmosfer rohani, di mana di Taman Eden itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, hadirat Tuhan ada di sana. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa beribadah, bisa bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku, bagaimana kita mengenal Tuhan tanpa kita bagaimana kita mengenal Tuhan tanpa kita kita bersekutu dengan Tuhan? Bagaimana kita mengenal diri kita, identitas kita, bila kita tidak mengenal Tuhan? Seorang anak yang tidak mengenal bapaknya, itu adalah yatim piatu. Oleh sebab itu, orang yang kehilangan orang tua sejak kecil, itu ada missing karakter dalam diri anak itu, Bapak Ibu. Ada missing karakter. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku, begitu juga dengan kita dengan Bapa. Bagaimana kita mengetahui identitas kita kalau kita tidak mengenal Bapa? Bagaimana kita mengenal Bapa kalau kita tidak memberikan waktu untuk bersekutu dengan Dia, untuk beribadah dengan Dia? Tuhan menempatkan Taman Eden,
dipagari oleh Tuhan dengan pagar perlindungan. Kemuliaan Tuhan ada di sana. Itulah sebabnya ketika Adam jatuh dalam dosa, dia diusir dari taman itu, dia terpisah dari Bapa. Ketika manusia itu terpisah dari Bapa, apa yang terjadi? Penderitaan dialami oleh manusia itu. Kita mendengar cerita di dalam Lukas 15, Bapak Ibu Saudaraku, di mana seorang anak meminta warisan dari ayahnya. Lalu ayahnya ini dengan murah hati memberikan warisan ini, Bapak Ibu. Dijualnya warisan ini, dia pergi jauh dari bapaknya, dia tinggalkan bapaknya, dan dia berfoya-foya. Sekalipun banyak uangnya, saudaraku, tetapi akhirnya harus juga. Iya, akhirnya dia menderita kelaparan. Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita yang terpisah dari Tuhan, terpisah dari Bapa kita akan mengalami penderitaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menginginkan kita berada di atmosfer rohani untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita mengetahui identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ada orang beribadah itu menganggap itu tidak penting. Beribadah secara korporat itu tidak penting, aku sendiri saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan katakan dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku akan menyatakan diriku kepada mereka. Oleh sebab itu saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Ya, Tuhan ada di tempat ini, supaya mata kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, fokus kita adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Fokus kita kepada Tuhan, supaya apa? Kita mengenal Dia dengan benar, sehingga kita memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iya, mari kita bangun persekutuan kita. Lewat apa, Bapak Ibu? Persekutuan kita dengan Tuhan dibangun lewat apa? Puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memuji, datang kepada Tuhan, tinggalkan semua masalah, tinggalkan semua problem, arahkan pandangan kepada Tuhan yang besar dan ajaib itu, yang sanggup menolong kita dalam segala hal. Kita ekspresikan pujian kita dengan apa? Dengan sorak-sorai, dengan angkat tangan, dengan tepuk tangan, dengan menari-nari. Seperti Daud, Bapak Ibu. Wow. Iya. Kalau kita bergairah, itu sedang membangkitkan, menghadirkan Tuhan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Orang yang dikatakan, barang siapa haus dan lapar, baiklah dia datang kepadaku, dan aku akan memberikan dia minum. Tuhan memberikan air minum dari dirinya sendiri kepada kita, sehingga apa? Aliran-aliran air hidup dari hati kita keluar, sehingga kita bersemangat. Ketika kita bersemangat, karena apa? Kita mengetahui bahwa identitas kita ini adalah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bangun. Iya, mari kita bangun doa kita. Iya, doa Selasa, doa subuh, pujian penyembahan. Jika Anda datang, Bapak Ibu, persekutuan, iya, pujian penyembahan datang, pemain musik datang, iya, singer datang, WL datang. Supaya apa? Di sana kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena saya percaya ketika komunitas di mana anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, disitulah kita diperlengkapi. Amin. Di situ kita diperlengkapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari supaya kita
bangun persekutuan kita lewat puji-pujian penyembahan kita, bangun persekutuan kita lewat doa-doa kita, bangun persekutuan kita lewat firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, membaca Alkitab. Bapak Ibu, mari kita berikan waktu. Orang yang bersekutu dengan seseorang adalah orang yang memberikan waktunya kepada orang itu. Orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah orang yang memberikan waktunya untuk Tuhan saja, baik pribadi kita secara pribadi maupun secara korporat, Bapak Ibu. Sehingga kita pun memiliki roh yang penuh gairah, penuh semangat. Karena apa? Kita mengetahui identitas kita. Jadi untuk bagaimana kita memiliki pemerintahan di surga, hal yang pertama kita harus mengetahui identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Katakan, mengetahui identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Siapa yang masih meragukan di sini dia anak-anak Tuhan? Coba dulu katakan sambil kiri kanan, kamu adalah anak-anak Tuhan. Katakan, saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkasih, kita adalah anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 kita baca. Kita baca 3-2 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Melainkan dari Allah. Kita diperanakan dari Allah. Wow, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa bersyukurnya. Jangan mau seperti orang lain. Amin. Jangan mau seperti orang lain. Jadilah dirimu seperti yang Tuhan ciptakan. Lihat dulu wajah temannya suami istri, lihat dulu wajahnya. Wah, mirip siapa dia? mirip Tuhan Yesus, mirip Allah ya. Haleluya. Pastor Lian berkata mirip Tuhan Yesus, katanya Pak Salomo. Puji Tuhan. Kita harus bangga punya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita ini adalah anak Allah yang diperanakan dari Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Efesus 1 ayat 3 dan 5. Coba kita baca. 3-2-nya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendak kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus. Itulah sebabnya dalam kasih Ia telah menentukan, telah menetapkan saudara dan saya dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Menjadi anak-anaknya. Bukan karena pilihan saudara, bukan, tapi karena kerelaan kehendaknya. Tuhan yang memilih saudara, Tuhan memilih kita Bapak Ibu untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, bersukacitalah memuji Tuhan. Amin. Bersorak-soraklah menyembah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita supaya kita senantiasa bangga bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Yesus kita
Iya, menjadi anak-anak Allah oleh iman kita di dalam Yesus. Oleh karena kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, iya, yang kedua, iya, menyadari otoritas yang diberikan Bapa kepada kita. Menyadari otoritas yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Dikatakan di ayat yang ke-26 tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, iya, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mari kita baca 3-2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, supaya mereka berkuasa. Katakan berkuasa. Jadi kita harus menyadari kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia Adam, ya, supaya dia memiliki otoritas untuk berkuasa. Itulah sebabnya ketika, ya, Tuhan membawa seluruh makhluk hidup di hadapan Adam, Adam memberikan nama kepada makhluk itu, baik segala binatang, baik segala burung-burung, saudaraku. Kuasa diberikan kepada manusia. Tetapi karena manusia itu jatuh dalam dosa, dia, apa yang terjadi? Kuasa itu direbut oleh iblis. Dia pun terpisah dari Allah. Dia diusir dari taman itu. Dia terpisah dari Allah. Tadinya dia di bawah otoritas Tuhan. Sekarang dia berada di bawah otoritas iblis. Bapak Ibu Saudaraku, kuasa tidak berkuasa lagi, ia atas dia, Bapak Ibu. Yang tadinya dia penuh dengan kemuliaan Tuhan, dia harus berusaha untuk menjaga tubuhnya. Dengan apa? Dengan pakaian yang dibuat. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Binatang yang berkuasa atas manusia. Makanya terjadi penderitaan. Tidak ada kuasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala penyakit virus menimpa manusia. Oleh karena apa? Manusia itu terpisah dari Tuhan. Jadi sepanjang kita ada dalam Tuhan, sepanjang kita dalam persekutuan dengan Tuhan, maka otoritas itu melekat di dalam kita, Bapak Ibu. Sepanjang kita mengetahui bahwa kita ini adalah identitas kita adalah anak-anak Tuhan, otoritas itu melekat kepada kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau polisi lalu lintas ada di tengah jalan, di persimpangan, di lampu merah, ya kan? Kalau dia berpakaian apa? Dia berpakaian seragam polisi, otoritas ada di dalam dia. Sekalipun lampu masih merah, kalau polisi katakan begini tangannya, itu lewat. Kenapa? Dia punya otoritas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, iya, yang pertama kita harus mengetahui identitas kita sebagai anak-anak Allah. Hidup dalam persekutuan dengan Allah, baru kita mengetahui otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata kepada kita, Bapak Ibu, kita baca Lukas 10 ayat 19, 3-2 ya. Sesungguhnya Aku telah memberikan
kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Kata sesungguhnya adalah satu kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, baik iblis itu sendiri, Bapak. Aku telah memberikan kuasa, kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita supaya kita menyadari otoritas yang diberikan Bapa kepada saudara. Matius 16 ayat 19, kita sama-sama baca. 3 Matius 16 ayat 19. Oke, kita baca 3, 2, yang kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Tuhan memberikan kita kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk membuka, kunci untuk menutup. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kita ikat? Ketika kita mengikat sesuatu, saudara, itu artinya gini: kita sedang mengikat, melarang segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba memasuki hidup seseorang atau mengikat hidup seseorang. Kita perkatakan di dalam nama Yesus, Bapak Ibu. Ini di mulut kita ini harus dengan iman yang percaya di hati dan mulut yang mengaku, maka terjadi mukjizat, Bapak Ibu. Hati yang percaya dengan mulut yang mengaku. Jadi kata mengikat di sini kita pakai dengan apa, Bapak Ibu? Dengan perkataan kita. Melepaskan kita perkatakan, saudara, dengan mulut bibir kita, saudara. Jadi apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Wow. Hati yang percaya di dalam hati, mulut yang mengaku dikatakannya. Hati yang percaya dibenarkan, mulut yang mengaku diselamatkan. Kata diselamatkan itu sangat dalam artinya disembuhkan, dilepaskan dari segala keterikatan. Coba kita lihat Roma 10 ayat 9 dan 10, Bapak Ibu. Ya. Mari kita baca Roma. Iya, 3, 2, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan Allah, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Wow. Bapak Ibu, oleh sebab itu, mari yakini apa yang ada di dalam hatimu, perkatakan, itu mukjizat terjadi. Diselamatkan. Tidak ada mukjizat yang paling terbesar selain daripada keselamatan kita. Itu mukjizat yang paling terbesar. Iya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita yakin bahwa otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita dikaruniakan roh anaknya di dalam kita, sehingga kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh sebab itu, mari kita, Bapak Ibu, supaya kita percaya sesungguhnya kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, dan kita taruhkan itu di dalam hati kita, dan mari kita yakini dan kita perkatakan, maka itu yang terjadi. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita ditugaskan yang ketiga. Mari kita lihat, bagaimana kita mewakili pemerintah surga.
kita harus mengerti, iya, penugasan yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus mengerti penugasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengerti penugasan. Kita ditugaskan di bumi ini, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Allah berkata kepada di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 2 pasal 2 ayat 15. Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di mana? Di bumi ini. Di mana? Di lingkungan kita. Di mana? Di keluarga kita. Di mana? Di pekerjaan kita, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita Tuhan tempatkan di seluruh, di semua pekerjaan profesi yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya apa? Penugasan itu, saudaraku, supaya kita aman. Amin. Iya. Amin. Jadi tugas yang pertama yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku, iya, adalah supaya orang dapat mengalami Tuhan, supaya orang dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan mukjizat, Bapak Ibu, tetapi supaya orang mengenal Tuhannya siapa. Iya. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku, kata Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita binasa, Bapak Ibu. Iya. Oleh sebab itu, ya, tugas kita adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Tugas utama kita adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Coba kita lihat Lukas sampai 18, saudara. Oke, kita baca 3:2 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, ayat 19. Dan Ia telah mengutus aku untuk apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang masih banyak orang tertawa, masih banyak orang yang terikat sehingga tidak bisa mengenal Bapa. Berita kabar baik harus kita sampaikan, firman Tuhan harus kita sampaikan. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita supaya kita ajari anggota komsel kita, Bapak Ibu, untuk apa? Bertumbuh, untuk bertumbuh. Iya. Di konsel kami saya mulai pemuritan, Bapak Ibu. Iya. Ya, jadi supaya apa? Supaya orang dapat mengenal Tuhan. Supaya mereka juga dapat memuridkan orang lain. Iya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, perlu kita, iya, supaya orang mengenal Tuhan. Iya. Kita tidak bisa 24 jam untuk mengapakan orang, tetapi ketika orang itu mengenal Tuhan, dia pasti mengandalkan Tuhan. Amin. Iya. Ketika ada orang yang kerasukan, Bapak Ibu, di lingkungan saudara, Anda tidak perlu memanggil hamba-hamba Tuhan, tetapi Anda sendiri mengerjakannya, melakukannya. Amin. Oleh sebab itu, tugas itu tugas siapa? Bukan tugas hanya pendeta saja, tetapi tugas saudara dan saya. Iya. Saya sebelum jadi pendeta, Bapak Ibu, saya pernah mau melayani orang gila. Jadi orang gila ini, dia tidak hanya celana saja, bajunya nggak ada. Iya. Ini datang ke depan rumah kami. Di depan rumah kami dulu ada apa? Ada sepeda. Dilihat-lihatnya sepeda ini gini-gini. Dilihat-lihatnya kan. Saya coba mau benci. Namanya orang gila ya kan.
Namanya semangat saya waktu itu, ya, pokoknya sedang bergairah untuk menyampaikan firman Tuhan. Wah, ini kayaknya bisa diselamatkan. Iya. Jadi saya diskusikan, kamu dari mana? Tapi kadang-kadang dia bisa dari Medan katanya. Jadi kamu ada siapa? Dia diam. Kamu ada siapa? Dia. Gak rindu orang tuamu sama kamu. Kamu gak rindu sama orang tua. Aku bilang sama dia, kamu gak rindu sama orang tua. Apa yang dia bilang? Orang tua saya iblis katanya. Wow, ini harus perlu ditopang dengan pendeta pikirku. Jadi datang saya waktu itu kan ada kami mobil. Ya, saya mau rencana bawa, ya, waktu itu ke konsistori. Ya, saya telepon pendeta Padolo, Pak, ada orang gila ini, kita layani Pak, aku bilang, kesempatan. Ya, waktu itu saudaraku, istri saya, aduh jangan katanya, aku sakit gigi ini sekarang katanya. Iya, jadi memang saya berpikir lagi, wah kalau dibawa nanti ke konsistori gimana ya? Saya pikir, iya, akhirnya nggak jadi waktu itu saya bawa. Bapak Ibu Saudaraku, di lingkungan kita banyak orang yang terikat, amin. Mungkin masih, ya, pakaian seperti kita bagus, tetapi dia sedang terikat, dia sedang tersiksa, dia sedang terbelenggu. Ingat Bapak Ibu, kita semua orang miskin harus butuh Tuhan, amin. Ya, itulah sebabnya dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, tanpa Tuhan kita miskin, tanpa Bapa kita miskin. Semua manusia membutuhkan Tuhan. Semua manusia membutuhkan Bapa. Baik orang kaya, orang pejabat, dia membutuhkan Bapa. Mari kita supaya tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Amin. Iya. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah, Yesus berkata, kita baca 3-2-nya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Amin. Jangan berhenti di tengah jalan. Kita harus menyelesaikan pekerjaan. Amin. Jangan berhenti. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memerintah atas langit dan bumi. Tuhan menempatkan saudara di bumi ini untuk apa saudara? Diutus oleh Tuhan. Saudara, bukanlah dunia ini milik kita. Kita semua adalah perantau di sini. Suatu kala kita akan kembali ke rumah Bapa. Amin. Banyak orang kembali ke rumah Bapa tanpa berbuat sesuatu. Iya. Baru-baru ini sudah kita dengar orang yang meninggal, Bapak Ibu. Iya kan? Bahkan saudara Ibu Mary yang ada di sini, teman kita, saudaranya dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini tugas saudara dan saya, supaya kita melakukan, melaksanakan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan. Ini tugas saudara dan saya. Bukan hanya tugas para pendeta, tetapi tugas saudara dan saya. Paulus berkata saudaraku di Kolose 1 ayat 25 sampai 28. Coba kita baca Kolose 1 ayat 25 28. Kita baca 3-2 yang, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk apa? Meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi meneruskan firman-Nya. Firman Tuhanlah yang menghidupkan orang yang mati. Firman Tuhanlah yang menghidupkan tulang kering.
Firman Tuhanlah yang menyembuhkan penyakit. Firman Tuhanlah yang membangkitkan orang mati, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu berkuasa. Iya, dia lebih tajam dari pedang bermata dua mata. Menembus ketika kita menyampaikan firman Tuhan sampai menembus ke dalam jiwa roh, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pakai mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Di mana? Di rumah kita terutama. Bapak Ibu, di rumah kita, di keluarga kita, ya, di lingkungan kita Bapak Ibu, di pekerjaan kita. Mari kita meneruskan firman. Ya, ayat 26 Bapak Ibu, kita baca ayat 26, 32 yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Wow. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang kita beritakan. Dialah sang firman. Dialah yang ada di dalam hati kita. Bahkan kita menjadi tempat kediaman. Kita menjadi tabernakel. Kita menjadi gereja. Dia adalah sang kepala kita. Oleh sebab itu kita memberitakan firman Tuhan. Amin. Iya. Karena Kristus itu ada di dalam kita. Ini Bapak Ibu, di ayat ini, di ayat 26 tadi dikatakan apa? Coba kita lihat 26 tadi. Ini adalah rahasia tersembunyi dari abad ke abad. Tersembunyi Bapak Ibu, dari turunan ke turunan. Semalam saya sungguh diberkati lewat firman ini Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Pastor Renhan semakin Bapak Ibu di TGI. Dari abad-abad diselidiki loh, diteliti, diteliti dari abad ke abad. Mereka hanya mendengar nabi-nabi sebenarnya cemburu loh kepada kita, memiliki cemburu ilahi. Karena apa? Karena kepada kita dinyatakan. Sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Saudara dan saya. Yaitu rahasia yang paling mulia itu, itulah Yesus Kristus ada di dalam saudara. Kristus ada di dalam kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengerti tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, memberitakan dalam rahmat Tuhan telah datang. Oleh sebab itu dimanapun kita berada Bapak Ibu, mari kita sama-sama di tempat ini. Ini bukan hanya tugas para pendeta, tetapi tugas kita semua Bapak Ibu. Mari kita, supaya kita mengaplikasikan bagaimana pemerintahan surgawi terjadi di bumi melalui saudara bersama. Amin.